Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang sistem endokrin di KMB 2. Oke, silakan diperhatikan dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Nanti pada saat di kelas kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, ya sistem endokrin ya, anatomi fisiologi sistem endokrin. Oke, yuk 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 mulai. View. Ya, oke. Sistem endokrin. Oke. Bedanya sistem endokrin dengan sistem saraf adalah sistem endokrin itu kerjanya itu kayak radio. Kalau sistem saraf itu persis kayak telepon HP ya, spesifik kemananya. Tapi kalau endokrin dia bisa beredar di peredaran darah kemana-mana, tapi yang hanya bereaksi pada organ-organ yang punya receiver tertentu aja. Itu ya, itu cara kerja sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini atau sistem hormonal nanti ya kerjanya mengeluarkan hormon-hormon tadi untuk memberikan pengaruh terhadap target-target organ yang eh, bisa dipengaruhi oleh hormon tersebut gitu ya. Oke, yuk satu-satu. Kita bahas hormon dulu. Oke, hormon itu apa sih? Oke, hormon merupakan substansi biologis yang yang hanya bisa dibentuk oleh kelenjar-kelenjar endokrin tadi atau kelenjar buntu organ tertentu bisa dalam jumlah kecil. Ya memang biasanya sedikit sih ininya apa namanya jumlah jumlah yang disekresikannya itu sedikit. Kemudian dia bisa masuk ke bisa ke dalam aliran darah langsung atau dia punya saluran khusus. Oke, punya saluran khusus. Kemudian dia punya, saya bilang tadi, bekerja hanya pada target-target organ tadi atau organ sasaran. Kemudian cara kerjanya dia bisa mendorong atau menghambat fungsi dari target organ tersebut. Oke, ciri-ciri kelenjar endokrin atau kelenjar buntu tadi adalah pertama organnya biasanya kecil. Kedua, dia hanya mensekresikan hormonnya sedikit, nggak banyak-banyak. Oke, oke. Eh, yang selanjutnya, kalau yang dia punya saluran, ada yang punya saluran, ada endokrin, ada eksokrin gitu ya. Nah, oke, kalau endokrin dia nggak punya saluran. Oke, kemudian penuh dengan pembuluh darah di sana. Oke, kemudian selanjutnya kontrol sekresinya gimana? Kontrol sekresinya bisa berupa sistem umpan balik. Ini dulu di IDK 1 ada tuh. Bagaimana mekanisme feedback umpan balik. Oke. Atau bisa kontrol sekresinya melalui sistem saraf otonom dikendalikannya. Gimana bahan penyusun hormonnya? Bahan penyusun hormon di sini utamanya adalah protein atau peptida. Oke, dari protein biasanya. Atau bisa dari rangkaian peptida atau rangkaian asam amino plus lemak atau dari kolesterol atau dari steroid. Tergantung jenis hormonnya apa. Nah, sekarang PR-nya adalah coba kalian pilih hormon-hormon mana yang terdiri dari protein, peptida, rangkaian asam amino, dan lemak, kolesterol, dan steroid. Silahkan cari, oke?
Nanti kita akan bahas tanya jawab dan apa saja efeknya, dampaknya. Oke, tambahannya biasanya dari bisa masuknya di sana ya, karbohidrat atau asam sialat. Oke, aksi selulernya efeknya gimana? Jadi lock and key. Nah, jadi setelah berikatan antara hormon dengan reseptor target organ tadi, maka dia akan memberikan efek. Efeknya apa? Ya dua tadi, bisa mempercepat atau bisa merangsang target organ itu memberikan efek atau menghambat gitu ya kerjanya. Ya. Nah, di mana target di mana reseptor-reseptornya? Kalau hormonnya dibentuk dari protein, biasanya reseptor hormonnya dia terdapat pada membran luar. Oke. Kalau hormonnya terbentuk dari lemak, biasanya reseptor hormonnya terdapat di sitoplasma. Oke, biasanya ya. Oke, next. Nah, untuk kelenjar-kelenjar endokrin itu sendiri, lokasinya ada beberapa ya, ada di otak, ada di leher, ada di rongga abdomen, ada di ginjal, ada di pelvis, ada di inguinal. Oke, kalau yang di otak itu ada hipotalamus, ada hipofisis. Oke, dia kecil tapi efeknya mantap tuh. Apa mempengaruhi semua apa fungsi organ lain. Oke. Kemudian yang berlokasi di leher itu ada tiroid, ada paratiroid. Oke. Yang di rongga abdomen itu ada ventriculus, duodenum, dan ada pankreas. Kemudian yang ada di ginjal, adrenal. Oke. Suprarenalis atau adrenal. Itu yang di atas. Oke. Kemudian yang perempuan, daerah pelvis itu ada ovarium. Dan pada laki-laki, di inguinal itu ada testis. Oke. Next. Nah, ini lokasi-lokasinya. Oke. Yang ada tadi di otak, itu ada kelenjar hipotalamus, pituitari. Ya, oke. Kemudian yang di leher, tiroid, paratiroid. Oke. Ada kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kemudian wanita. Nah, ada mamae juga ya, apa kelenjar ini sering berkaitan nih dengan kelenjar apa namanya air susu kalau pada wanita ya. Oke, next sumber penghasilnya ya tadi kelenjar-kelenjar tadi organ dalam tubuh. Atau kalau kurang bisa dari tumbuh-tumbuhan atau bisa dibuat juga hormon gitu ya. Ini hormon sumber penghasilnya atau bisa dibuat secara sintesis gitu ya. Pak, gunanya apa ya? Kalau dia kekurangan, contoh pada saat pasien insulin, ya pasiennya dapat insulin secara sintetis gitu ya, buat. Oke, hubungan hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus itu terdiri dari sel-sel neurosekretoris, jadi sistem saraf kan tadi saling keterkaitan. Nah, hipotalamus itu berhubungan dengan hipofisis. Dengan hipofisis pars anterior yang bagian depan atau adenohipofisis melalui pembuluh darah balik lewat vena porta hipotalamo hipofisial. Itu koneksinya dari sana. Kemudian hipotalamus juga berhubungan dengan hipofisis yang di belakang posterior. Tapi dia kalau yang di belakang dia melalui tali saraf. Tapi kalau yang di depan dia melalui pembuluh darah. Oke, dua. Nah, si hipotalamus ini dia mengendalikan fungsi dari hipofisis bawahnya. Oke, ya kita lihat. Nah, ini hipotalamus ya.
Nah, jadi hipotalamus ada yang neurosekretori, ada yang pembuluh darah tadi. Oke, yang depan dan yang belakang tadi ya. Ini yang melalui persarapan, perhubungannya, kemudian ini yang melalui darah. Oke. Nanti guna depan belakang kalian harus tahu mana yang ininya. Oke. Sekarang yang depan yang adenosine-posifisis tersusun dari sel asidofil 35% dan yang paling banyak adalah sel kromofom. Dia lebih 50%. Oke, sel basofilnya 15%. Nah, hipofisis dia terletak di selatur sika. Oke, next tadi ya. Nih. Oke. Nah, sekarang hipofisis yang bagian belakang dia selnya neurosekretori. Itu jadi yang belakang, nah, lihat yang belakang kan dia neurosekretori. Kalau yang di depan dia lewat pembuluh darah. Nah, yang berhubungan dengan hipotalamus. Hormon yang dihasilkan yang untuk yang posterior atau neurosekretori, pertama antidiuretik hormon ADH. Oke, ini yang mengatur cairan ya. Nah, disekresikan oleh sel nukleus supraoptika. Fungsinya mengendalikan kadar air. Oke. Ini ngomongin tentang cairan, maka yang berperan di sini hipotalamus bagian belakang. Oke, defisiensi hormon ADH ini biasanya muncul penyakit diabetes insipidus atau pasiennya banyak kencing gitu ya. Nah, kemudian yang bagian belakang itu oksitosin juga itu disekresi oleh nukleus paraventricularis. Buat wanita oksitosin ini penting sekali. Kalau nggak ada ini biar pendarahan ya sama ya nggak bisa melahirkan gitu ya, susah gitu ya. Nah, fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus saat partus. Oke. Kemudian mendorong kontraksi mioepitel di alveolus untuk sekresi air susu. Sering keterkaitan di kelenjar mamai. Oke. Oke. Hormon yang disekresi oleh hipotalamus hipofisis. Perbedaannya ya. Nah, di hipotalamus itu ada melanosit stimulating hormone. Nah, ini untuk warna kulit ya. Di anteriornya ada melanosit hormone. Di organ sasarannya sel-sel pigmen pada kulit. Nah, itulah warna kita kan ada yang sawo busuk gitu ya. Kemudian di hipotalamus lagi ada somatotrofin releasing hormone. Di hipofisis pas anteriornya ada ini yang depan ya. Ada somatotropin hormon atau prohormon, target organnya hormon apa pertumbuhan tubuh, makanya kita bisa bertumbuh gitu ya. Kemudian tadi yang bagian belakang sudah dibahas, sekarang semua ini yang bagian depan. Kemudian ada tirotrofin RH. Nah, di hipofisis dasarnya, di hipofisis bagian depannya dihasilkan tirotrofin hormon. Nah, target sasarannya adalah tiroid. Jadi saling rajanya kalau hipotalamus tuh ya, yang ngatur semua. Oke.
Kemudian ada adrenocortical releasing hormone, bagian depan juga sama ini. Kemudian ada dihasilkan adrenocorticotropic hormone, target organnya di adrenal. Kemudian gonadotropin releasing hormone GnRH di apa namanya di hipofisis anteriornya dia FSH dihasilkan sama LH. Oke, target organnya di gonad. Kelenjar-kelenjar gonadnya ovarium pada perempuan, testis pada laki-laki, dan korpus luteum. Kemudian PRH, prolaktin releasing hormone, untuk menyusui ya, meningkatkan sekresi hormon prolaktin. Nah, kelenjar mamae. Kemudian ada prolaktin inhibiting, nah, ini PIH yang menghambat sekresi hormon prolaktin, tetap kelenjar air susu. Nah, sedangkan yang di belakang, tadi yang di depannya, itu yang dihasilkan adalah ADH dan oksitosin. Oke, ADH ya ginjal yang regulasinya ya target organnya. Oksitosin ya kelenjar, susu dan uterus. Oke, next. Kemudian ada parts intermediate, bagian tengah. Tadi kan depan, belakang, tengah. Nah, biasanya ini berkembang pada vertebra rendah. Kita nggak bahas, kita hanya manusia di manusia ya. Nah, berfungsi untuk mengatur warna kulit sesuai lingkungan, mimikri pada bunglon ini ya. Ada hipofisis pars intermediate, tapi kita nggak ngomongin ini, nggak ada kalau pada manusia. Kemudian kita ngomongin hormon pertumbuhan, somatotropik. Disekresi oleh hormon bagian depan, pars anterior atau adenohipofisis, fungsinya mengontrol atau mengendalikan pertumbuhan. Kalau terganggu ini maka bisa gigantisme, kalau kelebihan, tapi kalau kekurangan ya bisa kerdil gitu ya. Nah, dia fungsinya sebagai metabolisme karbohidrat dan protein. Konsentrasi hormon ini dalam darah berubah sesuai dengan umurnya. Tuh udah ada yang ngatur ya. Tapi kalian yang ngatur bukan ya. Oke, ada yang maha pengatur semua. Oke. Meningkat pada masa pertumbuhan. Kemudian kelebihan sekresi kalau pada balita tadi saya sebut bisa jadi gigantisme, tapi kalau dewasa akromegali itu kalau meningkat pertumbuhannya nggak seimbang pada mana tulang rahang, di tangan, di kaki, di jari, di hidung. Kalau kekurangan dia akan menyebabkan kekerdilan atau dwarfisme. Sekarang kelenjar tiroid itu terletak di bawah laring. Silahkan kalau yang mengalami pembesaran itu bisa dilakukan perabaan. Nah, ini kelenjar tiroid ini mengsekresi hormon tiroksin di bawah kendali tirotrofin dari hipotalamus. Hipotalamus bagian mana? Pars anterior bagian depan. Hormon tiroksin ini meningkatkan produksi energi, intinya untuk metabolisme di seluruh jaringan atau calorigenic action. Kemudian meningkatkan metabolisme garam dan air, mengendalikan metamorfosis pada amfibi, kalau pada pada binatang ya. Kemudian ini juga enggak. Kemudian esensial untuk sistem saraf. Oke. Kalau ada kelainan di kelenjar tiroid, kalau kekurangan, maka akan mengalami hipotiroidisme atau miksidema. Gejalanya apa? Suhu tubuh rendah, kedinginan, gerakan lamban, dan mengantuk. Kalau pada anak-anak, maka anaknya akan cebol atau kritisisme. Nah, biasanya ukurannya badan kecil, intelijensianya juga rendah, tidak pernah matang
suap. Nah, kalau hipersekresi, hormon tiroksinnya tinggi atau hipertiroid, suhu tubuhnya tinggi, selalu berkeringat, syarafnya sangat peka dan matanya menonjol. Kemudian kalau hiperaktivitas biasanya disebabkan oleh kadar iodium rendah dalam tubuh. Iodium rendah. Nah, timbul penyakit iodium ya. Biasanya timbul penyakit gondok, membengkak karena jumlah folikelnya bertambah. Oke. Nah, sekarang kelenjar paratiroid ukurannya sangat kecil dan melekat berdekatan dengan kelenjar tiroid. Jumlahnya ada 4 buah dan kalau pada manusia aja itu ada 4 buah. Spesies lain biasanya 2 buah. Atau kalau nggak ada ini kita kapan-kapan ngebedah ya ke lab anatomi. Sekresi hormon paratiroid atau parathormon itu berfungsi untuk mendorong absorpsi kalsium pada usus. Kemudian mengekskresikan fosfat melalui urin. Kemudian berfungsi pada osifikasi atau penulangan juga. Nah, kelenjar paratiroid tidak terdapat pada ikan dan amfibi ya. Itu enggak ada. Nah, lanjut pankreas. Letaknya seperti bentuknya seperti tapal kuda di duodenum. Letaknya di duodenum. Oke. Fungsinya dia kalau eksokrinnya itu berupa enzim, kalau endokrinnya di pulau Langerhans hormon. Nah, ini menghasilkan pada pasien DM nih ya biasanya. Di pulau Langerhans, kalau sel alfa itu menghasilkan hormon glukagon, sel betanya hormon insulin, sel gamanya belum diketahui. Oke, hormon insulin itu berfungsi untuk membantu metabolisme, yaitu mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Oke, atau mendorong pembentukan glukosa dirubah jadi glikogen, atau merubah glukosa menjadi lemak. Oke, kemudian mencegah glukogenolisis dan mendorong sintesis protein. Defisiensi insulin bisa menyebabkan, tahu kalian semua ya, diabetes mellitus yang berakibat menyebabkan hiperglikemi, kadar gula darahnya meningkat, dan menyebabkan berbagai macam kerusakan fungsi organ. Contoh neuropati, nefropati, retinopati, kardiopati, dan gangren. Oke. Fungsinya sekarang hormon glukagon. Fungsinya untuk meningkatkan kadar gula darah melalui apa? Glukogenolisis, gluconeogenesis. Nah, sekarang kalian coba bagaimana proses glukogenolisis? Coba cari. Gluconeogenesis juga bagaimana prosesnya? Silahkan setelah lipolisis. Oke. Glukolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi energi, adenosin trifosfat. Glucogenolisis pemecahan glikogen menjadi glukosa. Serta gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari non karbohidrat. Nah, ini yang gluconeogenesis juga bagaimana prosesnya? Apa yang menyebabkan terjadinya? Oke, cari. Oke, nanti saya tanya di kelas. Kemudian kelenjar adrenal, kedudukannya jadi atas renal ya. Oke, suprarenal. Jumlahnya ada 2 buah, dibungkus oleh kapsula adrenal, terpisah dengan ginjal oleh bantalan lemak. Bentuknya di kanan berbentuk piramid, kalau yang di kiri berbentuk sabit. Oke. Berdasarkan fungsinya dia dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian kortek, ada bagian dalam medula, mesoderm atau ektoderm. Oke. Yang kortek adrenal terbagi menjadi 3 zona.
ada zona glomerulosa di bawah kapsula adrenal, terdiri sel-sel yang berukuran kecil dan bentuknya beraturan. Nggak di kalau tidak apa hipofisis anterior dia nggak di bawah gitu ya, nggak di bawah pengaruh hipofisis anterior. Fungsinya menghasilkan hormon aldosteron atau mineral kortikosteroid dan mengatur elektrolit dan air di dalam tubuh. Ada juga zona fasciculata, itu di bawah zona glomerulosa. Oke, terdiri dari sel-sel poligonal berukuran besar. Next. Kemudian ada zona reticularis, itu di bawah fasciculata, berbatasan langsung dengan bagian medula, tersusun oleh sel yang tidak beraturan. Zona fasciculata reticularis ada di bawah pengaruh ACTH. Kalau yang tadi sebelumnya tidak ada di bawah pengaruh gitu. Kedua zona tersebut sama-sama menghasilkan kortisol, kortikosteron, dan kortison. Ini berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Hormon-hormon adrenal atau korteks adrenal adalah hormon-hormon steroid biasanya. Next, kelainan fungsi di korteks adrenal itu pertama hipokortikosteroidisme, nama penyakitnya biasanya disebut penyakit Addison. Kalau pada fase akut bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau fase kronis, tandanya kulitnya berwarna gelap karena penimbunan pigmen daerah terbuka. Kalau hiperkortikotiroid, biasanya nama penyakitnya Cushing syndrome. Pasca melahirkan biasanya pertumbuhan rambut yang berlebihan kalau pada wanita. Kemudian medula adrenal tersusun oleh sel-sel poligonal, fungsinya dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Fungsinya menghasilkan adrenalin, epinefrin atau noradrenalin atau norepinefrin. Oke. Beda susunan kimia antara adrenalin dengan noradrenalin biasanya adanya gugusan metil di adrenalin. Oke. Nah, fungsi hormon adrenalin atau epinefrin, oke. Pertama, di sistem pernapasan, dilatasi bronchia pada penderita asma. Kemudian meningkatkan kerja jantung, merangsang kontraksi otot polos. Kemudian mempercepat kecepatan metabolisme secara umum. Meningkatkan glukosa darah, berarti saling keterkaitan, nggak kerja sendiri-sendiri. Oke, dengan insulin juga gitu kan, dengan kelenjar pankreas juga sama. Sebagai neurotransmitter sistem saraf simpatis bersama-sama dengan noradrenalin atau neurohormon. Nah, ini salah satu neurohormon adrenalin gitu ya. Nah, hormon adrenalin dan noradrenalin dihasilkan juga oleh ujung-ujung sel saraf. Oke, bukan hanya di ginjal tadi. Jadi, tindakan adrenalektomi itu tidak menghilangkan adrenalin dan noradrenalin, tetap ada. Oke, yang terakhir ini pembahasan kita terakhir tentang kelenjar gonad. Nah, gonad ada ovarium, ada testis. Kalau pada wanita ya ovarium. Menghasilkan apa? Estrogen dan progesteron. Oke, estrogen dihasilkan oleh folikel the graft, sedangkan progesteron oleh corpus luteum. Kalau testis, gonad jantan itu menghasilkan androgen yang membedakan wanita dan laki-laki ya ini ya, hormonnya berbeda. Dihasilkan oleh sel-sel Leydig. Oke. Fungsi hormon gonad mau laki-laki dan perempuan itu berpengaruh terhadap perilaku.
gitu ya. Kemudian berfungsi pada pertumbuhan dan perkembangan organ-organ seks, merangsang pertumbuhan perkembangan seks dan karakteristik, serta merangsang birahi dan libido. Fungsi gonad dikendalikan oleh FSH ini pada perempuan dan LH dari hipofisis. Hormon gonadotropin. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti di kelas kita akan sesi tanya jawab. Jadi silakan simak video ini. Jadi di kelas saya tinggal melakukan tanya jawab. Oke, diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.